Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Ahmad K17 channel ya. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini. Dan tentunya jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah setia di channel ini, saya pastikan banyak ilmu dan manfaatnya. Dan tentunya bisa buat sumber penghasilan buat kalian jika kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Oke, dalam channel Ahmad K17 ini menyajikan tutorial-tutorial servis ya, servis elektronik ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi real ya, bukan sulap, bukan sihir ya, ini betul-betul nyata, bukan sinetron pula ya. Jadi real, tiap saya kali servis saya videokan. Nah, kerusakannya ada di sana, di mana-mana gitu. Bisa kalian ikuti di videonya ya. Barangkali kalian mempunyai kendala hal yang sama ya. Jadi tutorial-tutorial servis ini banyak ya. Pokoknya segala macam elektronik ya, bisa lampu seperti ini, kipas angin, magicom, setrika, blender dan lain-lain. Setiap kali ada servisan saya videokan. Jadi pengalaman servis yang aku perlihatkan nyata ya, tidak ada yang dibuat-buat ya. Jadi seandainya ada servisan langsung ya, langsung saya buatkan. Jadi begini teman-teman, kita servis itu tidak perlu ribet ya, tidak perlu pintar, yang penting kita mengerti ya. Saya tidak pintar ya, saya sendiri tidak pintar. Tidak pintar dalam hal ini, saya tidak. Yang penting mengerti gitu saja. Buat kalian yang sangat-sangat pemula ya, dan ingin niat belajar, jangan ragu ya. Tidak usah takut untuk belajar. Yang penting kalian sudah punya alat ya, buat servis. Tidak perlu mahal-mahal alatnya. Yang harus beli yaitu ini ya, yang avometer ini ya. Ya, avometer ini. Banyak yang bertanya ya, avometernya yang bagaimana itu, ada yang tanya ya dari teman-teman kita ya. Nah ini yang kemarin bertanya avometernya seperti apa nih. Saya menggunakan, bukan iklan ya, saya bukan iklan avometer, bukan ya. Ini hanya referensi buat kalian ya. Ini hanya ini aja ya alat saya. Nih, nah kalau bisa membeli alat ini ya, tester ini yang ada ini, F, lambang F ini ya. Ini bisa membuat mengukur kapasitor ya, kapasitor elko, kapasitor Miller, ini bisa ya. Ini kalau untuk servis lampu ini cukup ya. Untuk yang skala-skala seperti ini ya, ini udah cukup, insya Allah udah cukup. Karena saya menggunakan ini ya, menggunakan ini. Kenapa saya menggunakan dua multitester ya? Kenapa? Kalau saya pribadi ya teman-teman, kenapa saya menggunakan ini juga? Ya ini murah. Kalau ini saya beli waktu itu kalau nggak salah 100.000 ya teman-teman. Ini. Nah kalau ini saya beli 50.000. Nah ini kenapa saya beli yang ini? Karena daripada mindah-mindah ini ribet ya. Maksudnya khusus ini kalau saya mengukur kapasitor saya menggunakan ini. Kalau yang lain termasuk resistor, buzzer itu saya menggunakan dioda ya. Saya dioda menggunakan ini, resistor menggunakan ini, TR ya, transistor saya menggunakan ini ya, menggunakan ini. Karena apa? Buzzernya ini lebih keras ya daripada ini ya, ini kencang sekali. Kita tidak perlu lihat di sini dia udah bunyi tit gitu kencang. Saya suka ini pakai ini ya, walaupun murah tapi sangat-sangat membantu. Yang pertama kalian butuhkan ya ini ya, untuk servis lampu ya. Sebelum kita melanjutkan servis ini ya, saya kedatangan lampu tidak ada merek ya. Ini sebenarnya tidak, dalamnya itu Philips sebenarnya. Ini saya masih ingat ini servis dari saya dulu. Nah ini udah tahun 2002 bulan 3 ya. Nah dia kembali lagi, nanti kita bahas ini nanti ya. Untuk kalian ini ada yang banyak yang bertanya di channel saya ya. Alhamdulillah ya. Semoga bermanfaat ya. Yang alat yang dibutuhkan ya seperti saya ini ya. Ini avometer yang seperti ini ya, referensi untuk kalian ya. Ini pengalaman saya sendiri ya teman-teman.
Jadi bisa kalian ikuti. Nah, yang kedua, solder ya. Nah, solder udah harus ya, ini yang beli ya. Solder. Nah, terus sedot ya, sedot timah ini perlu ya. Itu yang beli. Nah, kalau potong-potong begini kalian nggak usah beli, pakai potong kuku aja bisa. Saya biasanya menggunakan potong kuku juga ya, lebih tajam. Yang beli itu aja ya, timah udah pasti ini barang habis ya teman-teman. Untuk yang lain tidak perlu beli ya. Nah, kalau ini juga perlu, ini buat nyopot itu filamen ya, kawat filamen kaca ini pakai begini. Nah, yang tidak beli itu ini. Nah, ini buat buka drat ini ya teman-teman. Nih, saya perlihatkan alat-alat saya ini supaya kalian juga bisa tahu ya. Banyak pertanyaan itu ya. Ini nggak usah beli. Ini beli juga ada, cuman mahal, aku nggak mau beli. Nah, terus pelintir kaca. Nah, pelintir kawat kaca ini juga bikin sendiri ya, pakai kawat bolong ya ini. Tuh. Ini saya tidak beli. Nah, kapek pun saya tidak beli, padahal beli juga ada ya, simple ya. Nih, saya tidak beli, hanya pakai kapek buat bongkar ini ya, buat bongkar. Banyak saya alat-alat bikin sendiri, tidak tidak beli ya. Ini saya bikin juga nih. Nah, teman-teman ya, ini saya bikin agak oval di sini ya, agak oval sedikit. Buat congkel ini kadang susah saya pakai ini. Ini kan bentuknya bulat di sini ya, permukaannya. Ini kalau pakai ini enak ya, cetek gitu, diputar gini ya. Udah itu aja yang beli. Kalau yang pendukung gini ya bisa bikin sendirilah pakai jepit buaya ini ya. Nah, sudah terjawab ya teman-teman itu. Kayak gini juga tidak usah beli, nggak apa-apa. Ini nanti kalau kalian sudah mahir baru beli yang ada layarnya. Ini anti konslet, skemanya ada ini di sini. Nah, saya bikinin ya di sini ya teman-teman, bisa kalian lihat. Oke, pertanyaan teman-teman kita yang di Medan, di mana ini ada ya, bisa kalian lihat ini udah saya unjukin alat-alat saya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita tes ini ya. Lampu ini udah 1 tahun lebih, kembali lagi ya. Ini dulu sebenarnya lampu ini lampu 42 watt ya teman-teman. Ini aku masih ingat sekali ini ya, 42 watt ini. Nah, kacanya udah saya ganti ya, ini kelihatan ini. Saya ingat ya, masih ingat sekali ini ya. Ini dulu servis ke saya, lampunya itu 42 watt. Nah, casingnya sudah hancur ya, kacanya mati juga. Nah, mesinnya masih bagus. Dan saya ganti menggunakan kaca yang ini ya, 45 watt ya, atau 55 ini. Nggak apa-apa, aman ya teman-teman, nggak apa-apa. Saya sudah mempraktekkan ya. Oke, langsung saja ya. Bagaimana caranya saya servis seperti ini ya. Langkah-langkahnya ya teman-teman. Ini real ya, ini cara saya ya, cara saya. Jadi saya nggak pintar ya, saya tidak orang pintar ya. Saya hanya mengerti servis ya. Dan pengalaman ini saya bagikan ke kalian agar supaya kalian yang hobi-hobi suka elektronik bisa mengikuti tutorial-tutorial yang saya berikan ya teman-teman. Nah, ini kita congkel dulu pertama-tama seperti ini. Penitinya kita ambil. Dia delesep ya, dalam ya teman-teman. Nah, oke, udah keluar. Baru saya menggunakan kapek ini yang kuat ya. Nah, keluar ya. Setelah itu buka pelintirnya ya. Nah, oke, gampang ya teman-teman. Dan kita baru buka casingnya. Nah, mudah sekali ya teman-teman. Ini tidak ada merek luarnya. Nah, betul aja ya teman-teman. Karena saya masih ingat sekali. Kita tes dulu ya. Tadi lupa nggak dites ya, menggunakan anti konslet ya. Skemanya udah ada tadi ya. Ini anti konslet. Kalau disambungin begini hidup ya, ini dikonsletin nggak jebret ya, untuk listrik keluar. Nah, kita colokin di sini ya. Coba hidup nggak? Wah, hidup teman-teman. Hidup dia. Wah, berarti kerusakan ini hanya ada pada penitinya teman-teman.
hanya ada rusak di sini berarti teman-teman. Katanya rusak tapi kok hidup ya teman-teman. Nah, ini hidup, nggak rusak teman-teman. Ada apa ini? Berarti ini apa namanya? Alhamdulillah ya, ini nggak jadi servis ya teman-teman. Tadi harusnya dicek di sini ya, dicek di apa namanya penitinya ya. Tadi nggak saya cek, pas dikasih langsung saya bongkar. Biasanya saya cek dulu di sininya ya, pakai anti konslet ya. Ini langsung saya colok begini, dia hidup, tidak mati ya. Tuh, hidup teman-teman. Tuh, coba kita getok-getok. Alhamdulillah nggak jadi servis teman-teman. Oke, ternyata hidup. Wah, kita ini lagi ya, kita apa, pasang lagi ya teman-teman. Ternyata hidup. Berarti ini kerusakannya bukan rusak, jadi dari penitinya, berarti ini bermasalah di bagian penitinya. Nah, ini sebentar. Nah, kelihatannya teman-teman, ini Philips aslinya Philips 42 watt ini. Nah, saya modif, saya kasih 45 watt atau 55 ini. Kayaknya 55 lebih panjang ini. Aman ya, ini 1 tahun lebih ya. Nah, ini nggak jadi rusak berarti. Nah, kita pasang lagi ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya, kalian yang ingin servis nggak usah ragu ya, nggak usah ragu. Kalian ada niat langsung saja praktekkan. Yang penting kalian sudah punya dasar dulu ya, sudah punya dasar. Nggak apa-apa di rumah punya satu lampu misalnya, kerusakannya mati total, kalian cek dulu langkah-langkahnya seperti video yang ada di channel saya ya. Bisa kalian ikuti di sana ya, satu persatu kalian ikuti. Ceknya langkah-langkahnya seperti apa ada ya. Kalian bisa cek di channel saya. Nah, kita pasang kembali ya. Ini alat saya sangat-sangat sederhana ya. Kita kembalikan lagi karena hidup ya. Hidup. Coba kita tes lagi. Loh, hidup ya teman-teman, tidak jadi rusak. Tidak jadi rusak. Nah, dia tanggal 21 bulan 3 tahun 2022. Modifikasian 42 watt jadi 45 watt ya. Coba di sana kalian lihat ya, berapa watt ya. Coba di sini ya, di atasnya ya, biar kalian tahu. Nih, di sini 00 ini nanti berubah. Saya colok ya teman-teman. 55 watt harusnya dia. Atau berapa nggak tahu. Nah, 43. Dia kalau apa nambah terus ya, itu nambah terus. 43. Loh, 43,7 ya. 0,8. Oh, 43 teman-teman. Udah mentok di 43 ya. 43 watt. Ini mesinnya 42. Ya. Oke. Ini real ya. Jadi apa namanya? Teori sama praktek itu harus sinkron ya. Saya tidak pintar ya. Saya tidak bilang saya itu orang pintar, enggak. Sama sekali enggak pintar. Hanya saya biasa melakukan servis berdasarkan pengalaman-pengalaman ya teman-teman. Jadi yang saya utarakan, yang saya bicarakan ke kalian itu sudah saya praktekkan ya, dan sudah terbukti. Tidak asal-asalan, ini pakai ini langsung hidup, ini yang rusak ini langsung hidup. Jadi gini pengetahuannya ya. Jadi kalian bisa meresapi. Misalnya pertama servisnya dilihat dari dioda. Dioda dulu, kalau mati total dioda bagus. Lihat di resistor pendukung transistor ya, ada yang kebakar enggak. Kalau ada yang kebakar, di sana
pasti transistor mati. Biasanya kalau diganti itu langsung hidup. Kalau dia belum hidup, cari lagi apanya gitu. Di video saya ada, ya. Mudah sekali kalau servis lampu itu, mudah sekali, gampang bisa diikuti. Oke, begitu saja ya. Kita tidak jadi servis ya, tidak jadi servis karena apa? Hidup ya ternyata ini berarti lebih dari 1 tahun ya. Ini 42 watt bertahan lebih dari 1 tahun ya. Dimodif, kacanya dibesarin, tapi wattnya bertambah 1 watt ya, 43 ya, harusnya 42, ini mesinnya 42. Nggak apa-apa, maksudnya real ya, nggak dibikin-bikin. Nanti misalkan ada yang bilang, wah nggak bisa, masa 42 watt jadi 45 watt, nggak bisa. Ya nggak apa-apa, kalau untuk pengalaman kalian itu nggak bisa ya, pengetahuan kalian nggak bisa, ya nggak apa-apa, ikuti pengalaman kalian nggak. Cuman pengalaman saya hidup ya, awet ya, ini nyata ya. Oke, terima kasih. Apabila penyampaian saya kurang berkenan atau kurang pas di kalian, saya mohon maaf ya. Mungkin ini kekurangan dari pengetahuan saya ya. Saya mohon maaf sekali ya. Ini hanya tutorial pengalaman saya pribadi ya, saya bagikan buat kalian. Oke, apabila tutorial yang saya berikan bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe ya teman-teman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.